Kalau dihitung dengan nominal sih ya mungkin apa ya, enggak apa-apa sih mungkin. Masalahnya kemarin itu juga kayak kenapa dia diam. Aku baru nggak dari netizen ngomong komen sama saya. Si Vira itu diam aja dihajar sama suami. Sebenarnya tuh saya udah bantuin kan sebelum Bang Radit datang tuh kan Bang Radit nggak tahu sebenarnya itu seperti apa. Ya. Itu saya udah didorong sampai saya jatuh. Berarti sebelum saya datang itu udah terus suami saya nggak ada yang tahu. Saya dihajar habis-habisan sampai tetangga saya tuh mau bela saya tuh nggak bisa, Bang. Jadi Pak Ridwan ini jam segini beliau tiba-tiba menghubungin saya pas selesai sholat maghrib. Soalnya kan saya lagi dikontrakan teman. Beliau kan tinggal di hotel bintang 7 ya? 7. Jadi beliau saya panggil datang ke sini dijemput oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Dia pengen ngobrol sama saya karena tadi malam itu lagi ada sesuatu yang mana saya juga ini baru dengar sebenarnya, baru tahu sebenarnya saya. Ini nanti kita langsung bertanya aja sama ahlinya, para ahli sahabat ya. Mbak Vira, untuk masalah Mbak Vira ya, untuk yang namanya siapa itu? Mas Andre ya? Mas Andre? Hah? Itu siapa? Itu mantan suami saya. Mantan suami, bukan mantan pacar. Mantan suami, Mbak. Jujur, Mbak ya. Saat ini saya mendampingi Pak Ridwan dan Mbak Vira itu karena perintah dari Gus Idris mengikuti Mbak Vira, mengikuti Pak Ridwan, karena takutnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sebenarnya saya belum percaya 130% lah intinya kalau saya. Kalau ada yang bilang 100%, saya 130%. Apakah Mbak Vira ini sudah bertobat atau benar? Walaupun sebenarnya kemarin itu sudah ada kata-kata di saat dihipnotis sama Gus Hasim. Saya belum percaya sebenarnya kalau Mbak Vira itu tobat. Nah, kira-kira Mbak Vira bisa nggak membuktikan kalau Mbak Vira itu udah tobat sebenarnya? Bukti apa lagi, dengan cara apa lagi? Ya terserah. Ini masalahnya ini, anak kecil ini siapa? Ini keponakannya Mbak Vira atau anak kandungnya Mbak Vira? Ini banyak yang bilang juga ini Mbak Vira ini punya anak satu dari Mas Andre. Padahal mohon maaf, kalau kita lihat dari gantengnya lebih ganteng Mas Andre, Mbak Vira. Kenapa milih Pak Ridwan? Jangan-jangan karena Pak Ridwan banyak hartanya, Mbak Vira mau ke Pak Ridwan. Ayo. Awalnya mungkin seperti itu ya. Iya, saya gini, jangan takutnya Mbak Vira ini pelakor apa? Matre gitu, matre.
Dalam bahasa meninggal, mohon maaf ini Pak Ridwan ya, ini kita bongkar aja biar nggak ada kesalahpahaman lah. Lebih baik kita meluruskan. Kalau bengkok diluruskan, kita bengkotkan lagi, luruskan lagi. Itu gimana itu? Masalah laki-laki ini udah benar-benar cerai, nikah sama Pak Ridwan atau belum sebenarnya? Hah? Udah benar-benar cerai. Udah benar-benar cerai. Lalu kenapa anaknya nggak diambil? Nggak ikut sama Mbak Vira? Ya sebenarnya udah mau saya ambil tapi dianya nggak ngasih gitu. Boon. Dianya nggak ngasih. Itu pun udah hampir 2 tahun kalau nggak salah. Mantan suaminya Mbak Vira ini mengatakan suaminya Mbak Vira ini tidak pernah menyakiti Mbak Vira, bahkan menyentuh Mbak Vira dia nggak pernah. Sayang sama Mbak Vira. Dan kenapa menerima Pak Ridwan? Jangan-jangan Pak Ridwan ini kena kaya makanya Mbak Vira mau ke Pak Ridwan? Enggak juga seperti itu. Kalau Pak Ridwan diuji dari dia kan emang ada alasan tersendiri. Nah, coba pakai nih Mbak, biar kedengar sama netizen ini. Ini bebas. Mau di sini juga bisa Mbak. Iya, bebas. Iya, saya nih serius, bukan bercanda ini saya bertanya. Kamu kira saya senyum tawa-tawa itu saya enggak. Saya serius ngomongnya. Ini masalah takutnya suka sama Pak Ridwan karena hartanya gitu. Harus jujur Mbak, harus jujur. Ya karena hartanya, ya karena emang dari hati. Tapi sekarang emang dari hati sih ya. Gimana? Gimana apanya? Awalnya dari hati. Karena hartanya. Akhirnya benar. Turun ke hati. Turun ke hati. Iya, sekarang udah iya, dari berarti hati. benar kata netizen. Gitu. Kamu matre orangnya sekaligus pelakor kamu. Ya, kamu terima nggak? Bukan dulu, sekarang pun juga iya. Pelakor juga. Iya. Kan udah resmi nikahnya. Iya. Udah resmi ya? Oh iya, udah resmi ya. Kemarin ada surat nikahnya itu ya. Bisa dibilang pelakor dong kalau udah resmi. Kalau itu dapat persetujuan dari istri pertama. Loh, walaupun sekarang udah sah sama Pak Ridwan, tapi kan dulunya asal mulanya pelakor. Iya kan? Pelakor itu pelakor. Kalau pelakor kan merebut suami orang. Loh, saya merebut. Loh, ini merebut. Dia yang nyari saya. Emang Pak Ridwan yang nyari? Ayo jujur Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan juga harus jujur nih. Dia yang nyari gitu. Waktu itu sih awalnya sih waktu saya di apa? Mungkin dia lagi galau terus nyari wanita gitu, dapatnya aku gitu. Itu beda, Jajang namanya. Waktu itu saya refreshing di salah satu tempat pantai lah katanya. Saya santai sejenak, saya melihat sosok si Vira ini kayaknya kayaknya orangnya baik sekali gitu loh. Baik sekali. Saya main langsung saya berkenalan, saya deketin. Intinya saya waktu itu ya kenalnya di suatu pantai. Di pantai. Waktu itu. Kemudian kan kita ketemunya di kafe kan waktu mau. Iya, mungkin di kafe lanjut ke pantai. Wes terserah mau di pantai kayak mau di mana. Ya lanjut berdua. Ya dari situ saya coba kenalan langsung. Ya saya dari lubuk hati langsung klik gitu ya. Klik kayaknya ya kayak gitu lah langsung. Gitu yang salah siapa dong Bang kalau kayak gitu? Ada kayak chemistry kayak klik gitu. Kan harusnya enggak bisa nyalain sepihak dong Bang. Harus sama-sama gitu. Jangan mojokan saya terus. Dari awal saya ketemu ya. Udah tahu belum dia mau nyogok saya berapa? 3 miliar waktu itu. Iya. Tanpa sepengetahuan saya berarti. Belum. Terus saya pakai kamera tersembunyi sama Gus Idris. Ya. Dia mau ngasih saya mobil Alphard. Terus Gus Idris mau dikasih uang 3 miliar. Dia pun juga itu menghina saya karena saya pakai motor buntuk. Motor buntu juga nggak ada masalah bos. Kan dari Bali sampai ke Malang naik motor sampai bosku. Ya kan itu nggak menghina kan Gus? Apa namanya Bang? Nggak menghina kan itu kenyataan. Ya, tapi nggak ngomong juga gitu kali. Udah dibantu, nggak mau kan? Bukan, karena niatmu ada. Iya maaf. Iya. Gak usah ketawa Mbak, saya masih benar-benar belum percaya 100%. Gak usah kasih kipas. Itu kipasnya kenapa mati? Mbak Vira kalau panas gak apa-apa dibuka
gancingannya. Biar nggak panas, nggak apa. Kipasnya mati, nggak hidup. Hah? Kipasnya mati, nggak hidup. Iya, inilah kontrakan kayak gini. Inilah kontrakan saya pada dua. Oh iya, nggak apa-apa. Sama aja. Iya. Sama aja. Belum. Anak-anak juga malas. Kipasnya mati nggak diganti. Inilah ya. Inilah YouTuber kere. Tapi semoga kedepannya menjadi YouTuber kaya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terus anak kecil itu kan pengen ketemu sama Mbak Vira nih. Kira-kira kalau anaknya Mbak Vira ini ikut sama Mbak Vira, apakah Mbak Vira mau menerimanya? Mau, dengan senang hati saya mau menerima. Pak Ridwan? Kalau dari saya sih ya menerima aja. Sebagai ahli waris gitu? Ya. Maksudnya saya ya nerima aja. Nggak, terus okay. Saudaranya Mbak Vira siapa itu lagi? Yang pukul Mbak Maya itu? Oh, itu adik saya. Adiknya? Adik. Oh, galak juga ya? Garang ya. Pokoknya saat ini saya mendukung si Maya, mendukung di mana-mana, karena gini Pak Ridwan, di mana mau maaf ini kalau bahasa saya kasar menyebut bahasa pelakor dan sebagainya. Intinya gini lah, ini saya ini hanyalah perwakilan dari sahabat-sahabat Radit Ana, sahabat Gus Hasim, sahabat Gus Idris ya. Saya hanya menyampaikan isi hatinya, bahwasanya itu yang salah sebenarnya Mbak Vira. Ya Mbak Vira yang salah. Mau dia tobat sambal kayak, mau dia tobat cabai rawit kayak, saya belum percaya 100%. Belum percaya saya. Belum percaya. Pasti ada yang disembunyikan Mbak Vira. Pasti ada yang disembunyikan. Saya nggak terpengaruh mau dia bisa sholawat atau jago sholawat, merdu suaranya. Saya belum percaya hal-hal seperti itu, kecuali dia bisa meyakinkan saya malam ini kalau dia udah benar-benar bertobat. Gitu. Betul nggak kameramen? Betul. Betul mulut dari kamunya. Gimana Mbak Vira? Tersinggung nggak? Kalau tersinggung ya serah. Kalau Mbak Vira marah sama saya, netizen tambah marah. Netizen dukung saya. Dukung saya. Ini kok saya ngamuk-ngamuk ya? Ini kan bukan urusan saya sebenarnya. Dukung dalam posisi apa Ustaz? Hah? Dukung dalam posisi apa? Maksudnya yang mana? Posisi yang Ustaz dukung si Maya atau si Vira? Jujur Pak Ridwan, kalau sampai saat ini saya masih berpihak ke Mbak Maya. Mbak Maya, oke. Mbak Maya adalah korban bagi saya. Saya juga korban. Korban apa? Korban karena kau meninggalkan suami kamu yang dulu, lalu kamu menikah lagi dengan Pak Ridwan, atau bagaimana Mbak? Korban apa ya? Kurban atau sekalian kan kurban? Awalnya memang udah ada persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan dari Mbak Maya, mungkin saya tidak bisa menikah dengan Mas Ridwan. Masalahnya hadirnya orang kedua ini loh. Orang yang pernah hadir di hati kamu, ini loh maksud saya jadi masalah. Sekali lagi rame nih, lagi rame. Untung saya belum ketemu. Kalau saya ketemu saya tanyakan langsung, karena saya masih di sini. Ya, sedangkan mantan suami kamu kan ada di apa tuh? Di pondoknya Gus Idris. Kasihan lo anaknya Mbak Vira ini. Iya, saya tahu. Dia juga kangen karena dia udah punya calon adik. Iya, calon adik yang umur 3 bulan ya. Ya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Tidak mengikuti jejak orang tuanya. Maksud saya ibunya. Ibunya bukan saya. Oh enggak. Kalau Pak Ridwan kan orang kaya, orang baik. Bahkan anak saya juga harus mengikuti jejak. Pak Ridwan menjadi pengusaha. Oh, bukan jadi istri 2 ya? Hah? Bukan jejaknya istri 2. Enggak. Oh, enggak. Saya orang setia, hanya memiliki satu. Satu di rumah, satu di Jangan dibantu ya. Malu aku. Oke. Aduh. Tetap satu ya. Iya. Terus ini gimana bisnisnya di sini, aman? Alhamdulillah aman kan, kebetulan saya juga ada bisnis juga kan. Sekalian saya honeymoon nyenengin istri kedua saya.
Ada berbagai bisnis lah dari negara lain. Ya. Banyak di mana? Singapura apa di? Kebanyakan sih saya di Eropa sih. Eropa? Ya. Wow. Udah pernah ke Eropa belum? Belum. Oh, belum aja. Kemarin saya udah pernah ke Ukraina sebelum perang. Ke Eropa bang. Sebelum perang. Nyari apa tuh? Hah? Nyari apa? Kamu diam. Ukraina sebelum perang. Langsung anteng bang. Enggak, kemarin gitu. Besi tua. Besi tua ya. Enggak, cari besi-besi yang bagus dibawa ke Indonesia untuk apa? Jadi pedang. Oh gitu. Iya. Pandai. Banyak asli. Saya juga udah Ukraina, Rusia, terus Singapura. Gitu. Oh bawa karung. Hah? Bawa karung. Enggak. Kemarin saya bawa apa itu? Gerobak. Kok kamu ketawain saya ya ini ya? Hah? Hah? Ahli profesi nih. Tapi Mbak Vira udah benar-benar tobat ya. Benar-benar udah tobat, Bang. Tapi Mbak Vira ini merasa nggak kalau Mbak Vira salah selama ini? Merasa. Dan menyesali nggak perbuatannya? Sebenarnya ya menyesali. Menyesali. Tapi kan udah terlanjur. Iya. Udah jadi bubur. Udah jadi bubur. Rokok dulu Pak Ridwan. Oh iya. Tukaran juga nggak apa-apa. Oh, jangan. Kayaknya lebih mahalan rokok saya daripada rokok. Berapa harganya Pak? Ya mohon maaf ya. Berapa harganya Pak? Ini. Ya. 25. 25. Ini murah. 30.000 sekarang. 22.000 bang. Yang mana? Emang sudah 12. Ini kita nggak promosi ya rokok, nggak ada endorse-nya. Nggak ada. Tapi Pak Ridwan ada rencana nggak untuk memperbaiki masalah? Maksudnya Mbak Maya ini dirangkup lagi kembali. Pastinya ada Ustaz. Ada, ya? Saya pinginnya tuh kembali kayak awal-awal pertama saya hidup dengan Maya dan ada istri baru lagi dengan Ibu Vira, pinginnya ya kembali akur gitu Ustaz. Kayak sedia kala dulu. Seperti itu. Saya nggak usah panggil Ustaz sih Pak Ridwan. Oh, iya. Panggil aja Radit. Oh baik. Iya, soalnya kalau saya Ustaz itu pakainya bukan kayak gini ya. Ini kayak preman. Gini Pak Ridwan. Yeah. Saya itu ketika berdakwah menyampaikan hal kebaikan, saya itu melihat dulu orangnya. Ketika saya gabung sama orang pemabuk, maka saya akan berpikir seperti itu. Tapi saya nggak ikut mabuk, hanya menyadarkan. Ketika saya menyesuaikan. Nggak menyesuaikan. Kalau Beda menyesuaikan lagi ya? berarti ikut lagi nih. Oh, okay. Saya menyampaikan kalau kayak gini jelek. Oh, tapi baik. ketika saya ikut di majelis, pasti saya berpakaian, ya mungkin teman-teman udah tahu. Pakaian saya itu ada dua macam, ada kayak gini sama ada yang ya gitu. Okay. Menyesuaikan. Ini saya mengikuti itu jejak almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. ya. Saya tuh sama beliau. Ketika saya umur 10 tahun itu, wow, ngeri. Setiap detik itu saya itu bukan setiap detik sih, setiap jam terlihat bohong kalau 1 jam. Setiap jam itu saya selalu putar kaset radio, bukan handphone. Dulu handphone saya itu kayak itu loh, Nokia apa tuh yang buat lempar mangga itu katanya orang, monoponik. iya, dulu kita pakai kasetnya. Setiap saat saya putar, pengen jadi seperti itu. Walaupun saya belum bisa, tapi saya pengen sekali hal seperti itu, menjadi orang yang berbaik, menjadi orang yang berguna lah, bukan menjadi orang yang merebut suaminya orang gitu. Ya nggak mungkin, saya kan laki-laki. Ya. Iya. Istri orang. Ini Radit. Ini Radit. Enggak. Saya kan ini laki-laki. Masa saya merebut suaminya orang? Jadi merebutnya apa? Dibaliknya ya jadi. Dibaliknya. Sebenarnya saya menyinggung seseorang di samping saya. Pengalaman. Hah? Dulu iya. Dulu. Itu zamannya pas sebelum perang Mahabharata. Gitu. Mungkin lanjut sahabat. Ini kita kebanyakan cincong ya. Ya, kameramen kalau misalkan kurang cakep mukanya mendekat aja disorot. Sebelum kita tanya sesuatu nih sama Mbak Vira, kita slow dulu ngerokok sambil santai. Yeah.
Atau kita putarkan videonya Mbak Vira masalah anak kecil ini. Putar. Mbak sampai Ini loh. Vira dan bener loh, dia bilang anaknya Zat, gimana? Itu benar anaknya Mbak Vira. Anak saya ini kepingin ketemu sama ibunya. Iya, pengen ketemu sama orang tuanya. Berarti yang sampaikan itu lebih tepatnya begini ya. Mbak Vira dulunya itu selama menikah sama jenengan, sekolahnya jenengan biayai sampai kuliahnya, tapi setelah itu maaf mengenal Pak Ridwan, anak dan suami ditinggalkan begitu. Semenjak itu saya kan dari warga itu kok rame sih di YouTube itu ya, Vira apa benar istri saya kayak gitu. Setelah saya lihat benar itu istri saya. Dia itu jahat, Bang. Dari sini saya nggak terima, Gus. Karena Vira itu tega meninggalkan suaminya dan juga anaknya demi suami saya. Dia selama ini tuh ternyata hanya mengincar harta suami saya. Saya tidak terima, Gus. Ini maksudnya, ini Mbak Vira harus menyampaikan. Soalnya seperti ini loh. Kita putar lagi. Kasihan anaknya yang menjadi korban. Tapi kan mereka semua tuh nggak ada yang tahu kebenarannya itu seperti apa. Sampean sama nggak ada kabar dari Mbak Vira ini. Yang Mbak Vira sampaikan. Ini benar nggak yang disampaikan oleh mantan suaminya Mbak Vira? Hubungan Ada alasannya kenapa saya bisa meninggalkan dia gitu kan. Tapi semuanya lebih berpihak. Iya, berusaha Itu apa namanya? Di video itu. Ya mungkin karena Pak Ridwan banyak uangnya, mungkin makanya ada ditinggalin. ya, di tetangga ada keraman, saya hiraukan lah. Saya percaya sama dia istri saya. udah 2 tahun. Setelah saya lihat di YouTube itu rame-rame aja. Umur anak kamu berapa tahun? katanya kan Berarti tega banget kamu udah tahun yang lalu. Berarti anak kamu masih umur berapa bulan kamu Tapi kan tinggalin? itu saya udah merebut anak saya itu, tapi dia nggak ngasih. Bang Raditya nggak mungkin tahu kan keadaannya seperti apa, kan nggak mungkin tahu. Saya yang merasakan, Bang. mulai dari kecil. Merasakan apa? Pas Sakit umur hati? berapa? umur 2 tahun. Ya Allah, bilang kan Ini aja sekarang masih kangen mama. Bilangnya. Ya Allah. Sekarang dia bisa ngomong kayak Kesempatan gitu. kamu ya Mas Andre untuk kamu bilang sama Enggak, Gus ini kalau sama kamu itu kamu, memang masa suaminya ditinggalin? dan kamu apa ya? Kamu ceritakan aja apa yang keluh kesah yang kamu rasakan sekarang. Betul Mbak Maya, betul itu. Dulu itu waktu nol lah. Saya sama Vira itu saya membiayai dia itu udah sampai kuliah. Tapi sekarang ujung-ujungnya kayak gini. Gitu loh. Jadi sedih saya. Berarti ya intinya sampai nemenin dari nol Mbak Vira pas itu pas nggak punya ya sama-sama nggak punya. Sudah sukses. Tiba-tiba dia Sudah muncul. Mereka tahu apa? ninggalin saya sama anaknya ini. Allah karim. Suksesnya itu dari Ini loh udah disampaikan sama mantan suaminya Mbak Vira. Mbak Vira juga pernah menemani dia dari nol. Ketika dia bangkrut, malah Mbak Vira mencari laki-laki lain. Bukan seperti itu. Memang saya masih dulu itu emang dibiayain sama dia. Oke. Itu sebelum saya menikah dengan dia kan. Setelah menikah tuh lain lagi. Nggak mungkin ada orang yang tahu. Dia nggak mungkin jujur sejujurnya, nggak mungkin dia. Ya jadi pertanyaan, apakah Mbak Vira jujur juga saat ini? Yang Mbak Vira bakal katakan? jujur. Hah? Kita dengar dulu ini. Gimana kamu Slow, suksesnya kan dari Pak santai. Ridwan. Enggak, Gus. Dulu saya mulai sekolah itu sampai kuliah saya yang biayai itu. Gimana ini Gus? Vira itu benar-benar tidak punya hati nurani. Saya di sini merasa tertipu. Saya merasa bahwa Vira itu menipu suami saya. Tuh Pak Ridwan. Vira itu membohongi Ini saya. Gimana Pak Ridwan? Bagaimana ini Gus? Saya benar-benar marah sama Vira. Dasar wanita. Kamu memang bilang iya kakak kamu itu bangsat. Enggak, kakak kamu itu udah merebut suami Ini saya. Dia itu kakaknya ya? mengincar harta suami saya. Adiknya Mbak Vira? Kemana itu kamu nggak pernah tahu, soalnya kakak aku itu sering kerja dari luar sana.
Terus sekarang Firanya kemana? Aku aja nggak punya WA-nya, aku juga lost kontak sama kakakku. Jangan udah segitunya ke kakak aku. Ya kita cari tahu aja nanti. Iya. Jika benar kakak sampean itu rela meninggalkan suami dan juga anaknya demi Pak Ridwan, itu kan juga salah besar. Iya. Sungguh tega sekali. Ya Allah. Gitu kan Ustaz? Iya. Apakah benar Mas? Emang sampean ini udah bercerai sama Mbak Vira? Emang benar Ustaz. Tapi itu yang ngotot Vira itu. Saya nggak mau dicerai itu. Saya cuma kasihan sama anak saya ini loh. Jadi Mbak Vira yang cerai. Cuma Vira yang ceraikan suaminya, bukan suaminya Mbak Vira yang ceraikan. Kan memang saya yang minta cerai. Kenapa? Karena ini Pak Ridwan banyak uangnya, banyak plus apa namanya? Itu ini sebelum kenal sama Mas Ridwan kan saya udah berpisah lama dengan dia. Kenapa baru muncul seperti ini? Atau mungkin ada laki-laki lain? Nggak ada. Sebelum Pak Ridwan? Nggak ada. Emang saya emang fokus bekerja waktu itu. Jadi mana? Nggak ada. Ada, oke, kita rahasiakan. Jadi mana wes? Terah. Pak Ridwan diam, pusing Pak Ridwan. Ya gitu aja Pak Ridwan. Sebenarnya Pak Ridwan itu harus mengambil sikap yang tegak di sini. Sikap yang istimewa lah bahasanya. Apakah Pak Ridwan ini hanya diam atau ikut bersuara agar masalah Pak Ridwan ini selesai? Karena Pak Ridwan ini pemimpin rumah tangga. Nah kalau terlihat dengan kejadian ini yang pastinya, ya saya tuh ingin apa ya? Satu ya pasti kita musyawarah bareng-bareng lah. Nah, kita cari jalan keluar. tapi kalau ikut musyawarah saya nggak boleh ikut. Udah pasti saya naik darah. Iya, apalagi mendengar suara tangisan apa? Biawat yang ada di samping rumah saya. Mbak Vira belum bisa membuktikan kalau dia itu bertobat. Walaupun sudah disampaikan di setiap video kalau Mbak Vira itu udah bertobat. Tadinya saya sudah percaya 100% Pak Ridwan. Ya. Setelah timbul 3 orang ini menurut saya, 1 anak kecil, 2 orang dewasa, tambah ribet lagi masalahnya. Atau gini aja Pak Ridwan, ceraikan aja ini Mbak Vira. Jangan ngomong seperti itu. Pak Ridwan kena pelet ini. Ya, tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin kalau kita ingin mencari jalan keluar ya. Tapi kan kalau masalah pelet-pelet Mbak Vira sudah nggak ada, sudah diambil peletnya apa tuh, susuknya ya, susuknya sama Gus Hasim kemarin. Sebenarnya saya ngeprank sama Mbak Vira, saya ngeprank malam ini. Sebenarnya saya mendukung juga beliaunya, ya sebagai korban juga lah, ya korban dari suaminya. Kok aku mau dukun ya? Masa saya emang rada disogok kayaknya ya. Kenapa dia Mbak Vira? Ayo disampaikan dong sama netizen. Ayo disampaikan. Menyampaikan tentang apa? Loh, tentang ini. Tentang suami saya yang tiba-tiba muncul. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia muncul ya. Karena Mbak Vira itu lagi viral di YouTube. Di YouTube lagi viral di YouTube. Jujur. Ya, Jujurlah iya. padaku. Jujur. Siapa sebenarnya yang salah? Kau yang meninggalkan orang tersebut atau hanya melihat harta kekayaannya? Pak Ridwan ini membuli atau menghibur? Ya, dua-duanya. Sebenarnya kenapa saya tuh bisa meninggalkan? Kemarin dia sogok saya tolak, dia ngamuk. Itu saya hilal. Hilal. Iya, silakan lanjut. Jangan tuh diungkit lah Bang. Saya nggak ngungkit, hanya menceritakan. Beda mungkin menceritakan. Orang jahat tetap jahat. Kan ada yang nyanyi gitu. Kameramen nggak tidur kan?
Aman bang. Lucu teman kamu ini kok bisa gitu ketawa-tawa ya. Gimana Mbak Vira? Gimana? Mau cerita? Iya harus dong, harus. Netizen ini pada geram nih Pak Ridwan sama Mbak Vira. Terus sekarang juga ini masalah pas penculikan kemarin itu, apa penculikan lagi? Pas diserang sama dua kecoa itu, tiga ya. Lupa aku salah hitung mulu ya. Netizen bilang apa? Rasain lu Pak Ridwan, makanya jadi laki-laki itu yang adil. Yang kedua ada yang ngomong, itu mungkin perintahnya Mbak Vira, makanya Pak Ridwan diserang. Itu benar-benar dari Rudi, apa itu ada hubungannya Mbak Vira tiga orang itu? Saya tuh juga nggak tahu masalah itu. Nah, yang jadi pertanyaan ketika Pak Ridwan diserang, kenapa Mbak Vira diam? Ayo, kenapa? Ya suami ketika dihajar sama orang pasti histeris lah. Masa diam? Ayo. Kan saya udah bantu, terus saya kan didorong waktu itu, Bang. Suaranya gimana? Coba lihat lagi videonya itu. Masa diam aja? Ya, secara kan saya juga menjaga kandungan saya. Lah, berarti kalau ini mati? Ya bukan gitu masalahnya. Kan itu bertiga, sedangkan saya wanita loh. Udah gitu nggak ada yang nolongin. Saya udah berusaha. Ada berapa harta kekayaan Mbak Pak Ridwan kasih ke Mbak Vira? Jangan sampai semuanya loh. Kalau dihitung nominal sih ya mungkin apa ya, enggak tercapai sih mungkin. Masalahnya kemarin itu juga kayak kenapa dia diam. Aku baru nggak dari netizen ngomong komen sama saya. Kok si Vira itu diam aja dihajar sama suami apa? Sebenarnya tuh saya udah bantuin kan sebelum Bang Radit datang tuh kan Bang Radit nggak tahu sebenarnya itu seperti apa. Ya. Itu saya udah didorong sampai saya jatuh. Berarti sebelum saya datang gitu udah kejadian gitu ya? Ya udah kejadian, itu kan udah kejadian, udah saya nolong. Itu waktu itu sempat Mas Ridwan itu ngelawan. Akhirnya udah berdiri, udah itu didudukkan sama preman itu. Udah itu saya didorong sampai jatuh ke bawah. Si Mas Ridwan udah kamu minggir si Mas Ridwan gitu. Terus saya minggir apa salah saya? Apa saya salah gitu kan. Udah itu saya minggir, Mas Ridwan dipukul terus, saya udah nyoba lagi. Setelah saya jatuh saya udah bela lagi nih. Sebelum Bang Radit datang itu kan. Iya. Udah gitu saya disuruh minggir lagi, akhirnya saya kejedok sama kursi gitu. Dan kan saya takut, saya gemeter Bang waktu itu. Pas udah kamu diem, kamu jangan bantu saya, kamu jaga diri gitu. Saya mundur waktu itu itulah di saat itu Bang Radit datang waktu itu. Terus apa? Ya kayak gitu kejadiannya. Saya kira terus nabrak nanti. Bisa aja nabrak juga. Nabrak. Terus apa yang kau sampaikan ke netizen ini? Ayo, apa yang kau ingin sampaikan? Karena netizen ini belum percaya 100% kalau udah tobat kamu. Kamu tobat sambal katanya. Tobat sambal gimana? Udah mencoba berusaha juga. Saya tuh udah belajar di pondok juga, Bang. Saya udah belajar 3 tahun kok. Biasa. Ya kan saya masih ini apa namanya? Masih belajar pelan-pelan, nggak mau masa kita harus tobat langsung udah bisa lah, belajar udah bisa gini-gini kan nggak semua tuh butuh proses Bang. Proses apa? Ya proses tobat. Sekarang masih proses tobat tapi udah tobat kok Bang. Beneran gitu. Saya kira masih proses, berarti dia bohong. Udah tobat beneran. Udah tobat beneran. Kalau misalkan Mbak Vira ini belum tobat benar-benar gimana nanti nih? Pak Ridwan mau ambil sikap apa? Ceraikan aja Pak Ridwan. Dosa loh Bang. Abang nyuruh kayak gitu dosa loh Bang. Loh, kamu yang minta suami kamu ceraikan juga gimana? Itu kan emang ada alasan tersendiri. Kenapa saya bisa pergi dari dia? Nggak ada orang yang tahu kenapa saya pergi dari dia loh Bang. Mungkin kamu selingkuh? Enggak, bukan. Mungkin ada laki-laki lain? Nggak ada. Mungkin kamu terlalu memaksakan suami kamu harus minta ini, harus diturutin. Dia sebenarnya bisa sih, apa yang saya minta memang dia bisa menurutin, walaupun itu nggak semuanya. Tapi lain lagi Bang. Lain apa? Lain apa? Saya cerita sekarang. Aduh kalau inget itu jengkel dan sakit hati kalau saya inget tuh Bang. Ayo coba, saya pengen dengar ceritanya, gimana ceritanya? Sebelum kita akhiri. Sebenarnya itu ya memang sudah lama saya berhubungan dengan dia.
Setelah menikah itu kan memang beda lagi sifatnya dia terhadap saya, Bang. Terus? Ya salah satunya dia itu emang KDRT, dia tuh suka main tangan dengan saya. Saya udah sabar sampai hampir berapa tahun saya hamil, saya dipukul, saya diem, Bang. Nggak ada orang tuh yang tahu gimana penderitaan saya masih sama mantan suami saya. Nggak ada yang tahu. Saya dihajar habis-habisan sama tetangga saya tuh, mau bela saya tuh nggak bisa, Bang. Karena dia tuh keras. Saya hamil, selama saya hamil saya tuh disiksa. Nggak ada kan orang yang tahu. Hanya saya yang tahu, Bang. Sama saya tuh hampir dicekik, dan saya tuh kan punya tempat tinggal emang saya ngontrak waktu itu sama mantan suami saya di rumah susun. Dan itu pun saya berada di lantai 3. Setiap dia pulang itu dia tuh bawa alkohol. Dia pukul saya. Sampai saya tuh mau dibunuh, saya mau dijatuhkan dari lantai 3 ke bawah. Apa saya bisa pertahankan rumah tangga seperti itu? Tapi nggak ada orang yang tahu kan, tiba-tiba menghujat saya seperti itu. Saya yang salah. Nggak ada yang tahu kenyataannya seperti apa. Dia tuh jahat. Waktu itu saya juga udah merebut anak saya dari saya waktu saya minta cerai. Tapi dia ngancam saya, Bang. Akhirnya saya pergi, saya memilih lebih baik saya kerja, saya mencari uang. Sebelum saya tuh jauh bertemu dengan Mas Ridwan. Badan saya tuh penuh dengan lebam bekas pukulan dia. Tuh dia niaya sama dia. Setelah menikah tuh dia tuh berubah drastis. Sering keluar malam, sering nyiksa saya. Apa saya perlu mempertahankan rumah tangga seperti itu? Bukan saya meninggalkan tanpa alasan tuh, enggak, Bang. Pak Ridwan, ini kondisikan istrinya dibawa dulu ke kamar mandi. Biar saya tutup dulu. Ya. Nangis dia, sahabat, nggak bisa ngomong apa-apa aku. Yang sebenarnya tau nggak tuh, Bang? Gimana nih? Hah? Nangis? Tadi marahin aku sama Pak Ridwan. Sedih saya ngeliatnya, Bang. Hah? Sedih. Kamu diam. Sedih. Diam kamu. Nangis nih anaknya orang. Soalnya masalahnya kan netizen belum ada yang percaya gitu loh. Itu dia, Bang. Walaupun sebenarnya saya belum percaya 100%, tapi waduh, tersentuh hati saya. Tetapi kalau memang itu benar, apa yang disampaikan Mbak Vira itu benar, sedangkan disampaikan oleh mantan suaminya seperti ini, aduh. Ya udah, kita tutup dulu ya. Dimarahin aku nanti. Sahabat, mohon maaf ya. Aku mau minta maaf tuh sama Pak Ridwan, nanti dimarahin saya nanti. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Radik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.